Guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dah. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah. Assalamualaikum. Pada episode sebelumnya diceritakan, sosok Goyan menghancurkan semua segel yang dibuat oleh Suguhan. Yang mana selanjutnya, Goyan pun mempermainkan sosok Suguhan dengan berpura-pura mengajarkan Suguhan cara meningkatkan terobosan dari sebuah segel. Selanjutnya, Suguhan dan Chang Yuwa menyerang sosok Shoyan. Tepat tak lama kemudian, tiba-tiba ada sebuah kilatan cahaya yang menyerang sosok Shoyan. Ternyata itu adalah inti guntur peringkat kedua, yaitu Jile. Dan scene pun berganti. Saat ini, inti guntur Jile yang asli telah muncul. Mata Shoyan sedikit menyipit, karena ada fluktuasi yang sangat kuat di dalam berkas cahaya ini. Hanya saja, fluktuasi semacam ini tidak cukup untuk menakuti Shoyan. Lagi pula, Jile sudah menjadi bagian dari benda tanpa pemilik. Lalu, guntur ekstrimnya saat ini itu penuh dengan amarah tanpa alasan apapun. Hampir pada saat tabrakan, sinar besar cahaya tiba-tiba menghilang di depan Shoyan ini. Hahaha, inti gunturku telah datang. Aku harus memiliki tubuh ini. Meskipun kekuatan tubuh fisik orang ini kuat untuk melawan kekuatan guntur yang ekstrim. Ini adalah kekuatan asli langit dan bumi. Dia tidak bisa menerimanya. Gumam Chang Yuwa dengan pelan dan mengangkat sudut mulutnya, lalu menunjukkan senyum sinis. Saat ini, tubuh fisik Chang Yuwa masih dikendalikan oleh jiwa leluhur klan Chang di dalam patung batu itu. Ketika melihat penampilan Jile yang mengambang di gunung hitam, Suguhan mengibaskan kotoran di tubuhnya akibat pukulan dari Shoyan ini. Wajahnya tampak suram saat ia melihat Shoyan yang diselimuti oleh guntur ekstrim. Matanya pun tiba-tiba menyala. Inti guntur tuan telah datang. Orang ini pasti akan mati sekarang, ucap Suguhan di dalam hatinya. Saat berikutnya, sinar cahaya yang sangat menggelegar menembus tubuh Shoyan. Kemudian, ledakan pun terjadi. Saat ini, bahkan jika Shoyan mempunyai tubuh abadi, itu masih ada rasa sakit yang sangat kuat. Sinar cahaya benar-benar menyelimuti sosok Shoyan. Tapi, itu hanya sesaat. Sebelum Shoyan bisa bereaksi, kilatan petir muncul dari udara tipis lagi. Itu terus membombardir sosok Shoyan. Kemudian, pada saat ini, busur listrik berkedap-kedip di tubuh Shoyan. Luka-lukanya itu sembuh dengan seketika. Namun, saat ini, Jile menyerang lagi. Kali ini, Shoyan sudah siap. Kekuatan ki dan darah yang lebih kuat meletus dari tubuhnya. Kekuatan daging abadi lebih dari itu. Selain itu, Shoyan masih memiliki esensi darah dari klan Yuansen di tubuhnya sekarang. Tentu, yang paling penting adalah karena Shoyan memiliki Misu Tianle dan Hou Tianzhenle. Itu adalah dua inti guntur, namun Jile menempati urutan kedua. Semua inti guntur yang ada di dunia ini, totalnya ada 9 inti guntur, yang masing-masingnya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kekuatannya seringkali memiliki hubungan yang baik dengan pemiliknya. Pada saat ini, Shoyan yang berada di tengah guntur benar-benar acuh tak acuh terhadap Jile yang sedang menyerangnya saat ini. Sebaliknya, dia memfokuskan semua matanya pada patung batu itu. Bahkan, tubuhnya mulai bergerak. Dia mengambil beberapa langkah dengan telapak kaki. Jejak kaki yang luas di udara tiba-tiba muncul. 7 tapak dewa pembunuh, ucap Shoyan yang tiba-tiba. Hal yang tidak diharapkan oleh hantu di patung batu itu adalah di bawah serangan guntur yang ekstrim, Shoyan masih bisa menyerang patung batu itu. Namun, saat ini, Chang Yuwa dan Suguhan secara alami tidak akan membiarkan Shoyan berhasil dalam hal tindakan ini. Keduanya terbang secara bersamaan. Mereka mengambil bidikan untuk melawan langkah kaki besar itu yang bersiul di udara satu demi satu. Pada saat ini, Suguhan menggunakan kekuatan penghalangnya yang agung.
itu bertabrakan dengan langkah kaki besar di udara. Chang Yuwa yang dikendalikan oleh jiwa hantu leluhur klannya juga mencoba yang terbaik. Tapi saat keduanya bertarung melawan bayang-bayang kaki Xiaoyan, sosok Xiaoyan bergegas menuju patung batu dengan kecepatan yang lebih cepat. Inti guntur jile tidak bisa menghentikan Xiaoyan sama sekali. Apa yang terjadi? Mungkinkah guntur yang ekstrim pun tidak bisa menggoyahkan tubuh orang ini? Ucap Su Guan yang ekspresinya mulai berubah. Wajah Chang Yuwa pun juga ikut kaku. Guntur ekstrim saat ini adalah guntur tanpa tuan. Meskipun ia menyerang Xiaoyan, tapi karena tidak ada yang memegang kendali, serangannya terlalu kasar dan sederhana. Selain itu, dia tidak akan menggunakan kekuatan aslinya untuk menghadapi Xiaoyan. Jadi, Xiaoyan dengan perisai guntur gandanya, jile tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tidak, kamu tidak boleh menyakiti jiwa tuanku, ucap Su Guan dengan sangat marah. Ketika Su Guan lengah, langkah kaki di depannya langsung menjatuhkan Su Guan ke udara. Seteguk darah pun dimuntahkannya. Namun, di antara lonjakan ki dan darah, ia segera bergegas. Jika jiwa tuannya dimusnahkan oleh Xiaoyan, Su Guan akan kehilangan harapan untuk hidupnya. Kemudian, Su Guan bergegas menuju Xiaoyan dengan putus asa. Jile dengan panik menyerang Xiaoyan. Sinar cahaya pun meledak ke arah Xiaoyan secara bertubi-tubi, dan itu menghilang dalam sekejap mata. Tampaknya Xiaoyan tidak mengalami kerusakan apapun. Kekuatan keabadian Misu Tianle, Hao Tianzhenle juga membutuhkan energi sebagai pendukung. Jadi, itu sebenarnya memakan banyak vitalitas Xiaoyan ini. Saat ini, Xiaoyan pun bergegas menuju patung batu. Karena hantu di antara patung batu adalah kunci untuk memecahkan permainan ini. Melihat Su Guan yang bergegas, ekspresi Xiaoyan pun masih tampak tidak peduli. Su Guan dengan kekuatan larangan di sekujur tubuhnya, itu pasti akan memblokir sosok Xiaoyan. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh tuanku, ucap Su Guan dengan keras. Menghadapi Su Guan, Xiaoyan pun meninju keluar. Jelas, pukulannya ini tampak biasa. Tetapi, pada saat ledakan, lautan api dan guntur meletus dalam sekejap mata. Xiaoyan dan Su Guan bertabrakan dengan keras di permukaan. Namun, Xiaoyan segera mengambil langkah lain. Jejak kaki besar pun mengembun. Itu menuju ke arah patung batu di samping. Su Guan bahkan tidak punya waktu untuk menstabilkan sosoknya. Tetapi, ia segera melawan langkah kaki yang menyerang itu. Mata Xiaoyan pun sedikit menyipit, karena karakter Su Guan ini sangatlah gigih. Tuan petir, bahkan jika tubuhnya telah mati, tapi jiwanya masih tersisa, aku akan membunuhmu, ucap Su Guan. Su Guan telah melindunginya selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Tapi dia juga terobsesi dengan seni telarang. Obsesi ini seperti obsesi lentian dengan memurnikan obat. Dia bukan lagi tuan yang kamu kenal. Jika kamu sanggup, saat kita kembali nanti, aku bisa membiarkan monster mata biru itu menunjukkan satu atau dua hal. Setelah itu, kamu harus berjuang untuk sensi, ucap Xiaoyan sambil memandang Su Guan yang menembak mundur lagi saat ini. Seteguk darah menyembur keluar. Larangan pada tubuhnya telah redup. Meskipun Su Guan juga seorang kaisar keabadian, tapi dia hanya di langkah kedua. Alasan mengapa ia mampu menahan serangan Xiaoyan ini karena ada larangan yang tak terhitung jumlahnya yang telah dia habiskan selama ribuan tahun di sini. Mengandalkan pengekangan dapat menahan serangan Xiaoyan, meskipun Xiaoyan tidak tahu banyak tentang teknik terlarang. Tapi dengan kegigihan Su Guan, jika ia dapat menemukan cara untuk menerobos prestasi dalam larangan, pasti bisa mencapai langit dalam satu langkah. Su Guan sialan, apa yang sedang kamu lakukan? Segera untuk memblokir serangannya, ucap jiwa yang ada di dalam tubuh Chang Yuwa. Pada saat yang sama, suara hinaan dari Chang Yuwa semakin terdengar. Melihat Chang Yuwa dengan wajah marah dan mata penuh kebencian, mata Su Guan pun tiba-tiba memancarkan sentuhan kekecewaan. Lalu, ia tiba-tiba berhenti. Kamu benar-benar bukan lagi tuanku. Karena sejak aku mengikuti tuan kecil itu tidak pernah menghinaku, walaupun setengah kata, ucap Su Guan. Wajah Su Guan tampak pucat saat ini. Bagaimana bisa dia tidak mengerti? Sejak tuan petirnya meninggal, semua sosok pun percaya bahwa dewa petir telah menghilang.
hanya Suguan Nianing yang tidak mau mempercayai fakta itu. Tetapi untuk membalas budi, ia melindungi selamanya. "Suguan, tidakkah kamu akan menyelamatkanku?" ucap Chang Yuwa dengan sangat lembut. Permohonan tiba-tiba ini membuat sosok Suguan terkejut lagi. Namun, saat ini sosok Xian tiba-tiba menghilang. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di depan patung batu. Dan penguasa beratnya menghancurkan patung batu itu tanpa ragu-ragu lagi. Retakan pun dengan cepat menyebar ke seluruh patung batu. Setelah beberapa saat kemudian, patung batu yang penuh retakan itu tiba-tiba meledak. Segera, kabut darah merah pun naik dari bekas tempat patung batu itu berada. Sepertinya ada bayangan di kejauhan. Dan pada saat yang sama, Chang Yuwa pun terhuyung-huyung. Mata merahnya berangsur-angsur memudar. Dan itu semakin menjadi jelas kembali. Hanya saja, wajah Chang Yuwa tampak pucat. Karena selama ini dia dikuasai oleh leluhurnya. Dan itu sangatlah merugikannya. "Dewa Petir, bukankah tubuh fisiknya telah jatuh?" gumam Xian sambil menyipitkan matanya sedikit. Karena ia melihat sosok yang berdiri di kabut darah dan ada rasa ketidakpastian. Kemudian kabut darah pun secara bertahap menghilang. Lalu sosok itu pun perlahan terungkap. Ketika kabut darah menghilang, untuk melihat sosok itu dengan jelas, Suguan tiba-tiba membeku. Bahkan ia dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Tuan, kamu belum mati," ucap Suguan sambil melihat sosok familiar di kabut darah. Suguan tidak akan salah lihat, dan itu benar-benar sosok tuannya, yaitu Dewa Petir. Ketika mendengar ini, mata Xiaoyan pun menyipit. Dan pada saat ini, Suguan melihat sosok itu yang telah kehilangan akal sehatnya. Secara tidak sadar, ia membuat penilaian. Tapi, kekuatan jiwa dari domain Xiaoyan segera tersapu. Barulah ia mendapatkan sebuah kebenaran dari sosok ini di kabut darah. Tubuh boneka? Sepertinya dia benar-benar siap, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Dengan kebencian seperti itu, tidak mungkin melakukannya hanya dengan satu jiwa. Bahkan dengan akumulasi bertahun-tahun. Segera, tatapan Xiaoyan pun beralih ke gunung hitam yang menjulang tinggi ini. Dan ia mengalihkan pandangannya ke Suguan. "Goyan, apakah gunung ini juga sebuah segel?" ucap Xiaoyan secara tiba-tiba. Sosok Goyan pun yang baru saja tertidur di jubah lengan baju Xiaoyan itu seukuran telapak tangan. Dan samar-samar terletak di bahu Xiaoyan ini. "Iya, semuanya yang ada di sini itu merupakan segel," jawab Goyan dengan tegas. Tapi itu tidak ada tekanan seperti sebelumnya. Semuanya adalah segel? Segel macam apa tempat ini? Apa kegunaannya?" ucap Xiaoyan yang bertanya lagi. Sepertinya ada kemungkinan besar itu merupakan larangan," jawab Goyan dengan mata buram. Salah. Tampaknya segel ini terdiri dari beberapa bagian. Biarkan aku melihatnya lebih dekat, ucap Goyan yang sepertinya tiba-tiba menjadi tertarik. Segera ia pun menyapu ke atas kepala Xiaoyan. Mata besarnya meledak dengan cahaya biru yang langsung menutupi gunung itu. Jadi begitu. Itu digunakan untuk memperbesar boneka. Ada mayat di bawah gunung ini, dan beberapa dari mereka sangat membenci sesuatu, seolah-olah baru saja mati, ucap Goyan yang menjelaskan. Ia kembali duduk ke bahu Xiaoyan lalu berbisik. "Formasi untuk membesarkan boneka," ucap Xiaoyan sambil menyipitkan matanya. Jadi, sekarang sepertinya situasi di sini lebih rumit dari yang dibayangkan. Kebenarannya tidak sesederhana kelihatannya. Tanpa menunggu Xiaoyan berbicara lagi, sosok di dalam kabut darah itu berubah menjadi pelangi lurus dan bergegas ke arah Xiaoyan. Ada kebencian yang sangat kuat di tubuh sosok ini, dan sosok yang muncul di depan Xiaoyan itu juga tampak gelap. Fitur wajahnya kabur, penampilannya bukan lagi berbentuk manusia. "Biarkan aku mengambil tubuh ini. Biarkan aku mengambilnya. Aku adalah penguasa Guntur. Kekuatan Guntur untuk melindungi 9 langit. Serangan Guntur," ucap sosok itu. Sosok yang menakutkan itu benar-benar mengeluarkan raungan yang dalam. Bahkan mulutnya tidak bisa terbuka penuh karena itu sudah membusuk. Kemudian pilar petir pun tiba-tiba muncul. Bahkan Xiaoyan melihat Guntur yang begitu kuat untuk pertama kalinya.
Inti guntur Jile terlihat seperti seberkas cahaya melingkar. Tampaknya tidak peduli bagaimana Xiaoyan melihatnya. Itu sepertinya bukan kekuatan dari guntur, dan itu lebih tepatnya seperti seberkas cahaya. Inti guntur Jile ini sepenuhnya mematuhi perintah sosok itu. Kekuatannya dituangkan langsung ke dalam serangan ini. Kemudian ada momen kilat. Sosok mayat itu pun muncul di atas kepala Xiaoyan hampir seketika. Sebelum Xiaoyan bisa bereaksi, sosok itu telah menusuk ke arah Xiaoyan dengan satu jari. Jari petir ekstrim, ucap sosok itu. Di ujung jarinya, ia memadatkan petir yang sangat tipis. Tetapi, dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat oleh Xiaoyan ini, dan dalam sekejap, itu mengenai dada Xiaoyan. Kekuatan ledakannya tampaknya telah meningkat beberapa level. Sosok Xiaoyan pun ditembak mundur. Karena ini ada lubang berdarah di dada Xiaoyan. Hanya saja daging dan darahnya akan segera terjalin dan sembuh. Tapi serangannya baru saja dimulai. Ketika sosok Xiaoyan kembali tersadar, ia ingin mengabaikan sosok itu. Tapi ditemukan sosok yang ada sedetik yang lalu itu tidak terlihat lagi. Segera Xiaoyan pun membuka kekuatan jiwanya. Kemudian ada sebuah ledakan lagi. Petir lain menghantam perut Xiaoyan. Sosoknya menghilang lagi. Kecepatannya sangatlah cepat, sehingga Xiaoyan tidak bisa menangkapnya sama sekali. Saat ini mata Xiaoyan tampak suram. Ada juga cahaya yang bersinar di dalamnya. Karena kemampuan inti guntur Jile ini, Xiaoyan cukup tertarik. Kecepatan guntur dapat digunakan pada pertarungan. Dengan cara ini, tidak dapat diprediksi dalam pertempuran. Meskipun tidak sebaik jiwa dari lubang kehampaan, ia langsung melintas di titik kehampaan. Namun, peran inti guntur Jile ini lebih kuat di dalam pertempuran. Lagi pula, yang Xiaoyan miliki sekarang hanyalah jiwa hantu. Masih belum ada kabar pasti tentang jiwa aslinya. Saat ini, sosok Xiaoyan tampak mengejutkan. Bahkan, ia tidak bisa melawan. Karena hampir tidak mungkin untuk menangkapnya dengan pasti. Tentu saja, Xiaoyan tidak akan duduk diam. Karena pada saat ini, dia memang sengaja tidak mau menyerang dan ia juga tidak mau bergerak. Alasannya, Xiaoyan ingin melihat apakah dia dapat mempelajari lebih lanjut tentang kemampuan inti guntur Jile ini dari mantan penguasa inti guntur Jile ini. Itu selalu lebih cepat untuk diajari oleh seseorang daripada mencari tahu sendiri. Sekarang, Xiaoyan bertahan dengan kekuatan aslinya. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan ini yang menjadi semakin mendominasi. Itu tidak seperti dulu. Perasaan hambar ketika tidak ada cukup energi untuk mendukung. Meskipun Xiaoyan terlihat mengeringit, tapi luka di tubuhnya sepertinya tidak ada yang fatal. Tidak mungkin. Bagaimana orang ini bisa menahan serangan petir yang ekstrim? Ucap Suguan dari kejauhan. Aku pribadi telah melihat tuanku membunuh orang kuat dengan tubuh abadi. Bahkan tubuh yang kuat dalam hal kecepatan, Jile yang sangat cepat dan membidik vital. Secara logis itu akan dihancurkan. Mengapa orang ini sepertinya tidak merasa apa-apa? Ucap Suguan kembali sambil mengepalkan tinjunya. Matanya gemetar, ia pun menatap langit. Pria ini juga memiliki inti guntur. Dan gunturnya ini, ia bisa melawan guntur yang ekstrim dari inti guntur Jile. Gumam Suguan dengan menghela napas berat. Memikirkan hal ini, sosok Suguan pun tiba-tiba bergetar. Sekarang, matanya tampak suram. Sosoknya itu sudah mundur tanpa sadar. Tetapi, pada saat ini, sebuah suara seringai bel perak berdering di telinganya. Jangan terburu-buru. Apakah kamu ingin menyerah saat ini? Setelah kamu merencanakannya selama 10.000 tahun. Ucap seseorang di telinga Suguan. Suguan pun tiba-tiba menoleh ketika ia mendengar kata-kata itu. Lalu, segera seorang wanita yang sangat cantik muncul di samping Suguan dan memandangnya dengan senyum tipis. Itu juga memperingatkannya bahwa dia tidak senang seorang pergi sekarang. Wanita ini adalah Ratu Kuil Kuno yang diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Meskipun dia tidak pernah bisa membantu Xiaoyan, namun saat ini dia memilih untuk membantu Xiaoyan untuk menghentikan Suguan yang ingin pergi dari sini. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Makan terasi bareng Pak Mimin. Terima kasih yang selalu support Mimin.
一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。